Charlie sebenarnya tidak sengaja menakut-nakuti Su Chen-feng. Sebelum hari ini, dia awalnya ingin membunuh Wan Po-jun dan Su Chen-feng bersama. Namun setelah Wan Po-jun pergi ke Gunung Yeling Modres, dia berubah pikiran. Dia tahu bahwa Wan Po-jun terlalu sombong, tetapi setidaknya dia masih berbakti kepada orang tuanya dan kebenaran kepada rekan-rekannya. Dia berpikir bahwa dia pasti akan pergi ke Eropa dan Amerika Serikat di masa depan. Dia juga harus memiliki tim yang cukup kuat. Jadi dia berubah pikiran untuk menggunakan tentara Wan Po dan seluruh istana Wanglong untuk digunakannya. Sekarang tentara Wan Po telah dikumpulkan. Tidak masuk akal untuk membunuh Su Chen-feng, orang tua jahat ini, sendirian. Jadi lebih baik memaksanya untuk memberi jalan kepada Su Jiu, dan sejak saat itu benar-benar dia telah menyelesaikan masalah keluarga Su. Charlie percaya pada kepribadian Su Jiu dan juga percaya pada kemampuannya. Jika dia membiarkan Su Jiu duduk di posisi patriark keluarga Su, dia pasti akan bisa menangani urusan keluarga Su di dalam dan di luar. Pada saat itu, keluarga Su tidak akan lagi menjadi musuh keluarga White, tetapi sekutu daripada Charlie. Su Chen-feng juga mengerti apa yang dipikirkan oleh Charlie dan menjadi tenang sepenuhnya, memandang Su Jiu dan berkata dengan serius, "Ziu, Tuan Charlie benar. Benar-benar tidak ada seorang pun di keluarga Su yang lebih cocok untuk duduk di posisi ini daripada kamu. Aku akan mengambil posisi ini sesegera mungkin dan memberikannya kepadamu. Selesaikan semua formalitas dan legalitas dan akan menyerahkan keluarga Su ke tanganmu. Mulai sekarang, nasib keluarga Su bergantung kepadamu." Su Jiu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Kakek, aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia memandang Charlie dan berkata dengan saleh dan tegas, "Yakinlah, Grace, dermawan saya akan melakukan yang terbaik." Charlie sedikit mengangguk dan berkata, "Dalam hal ini, tunggulah formalitas dan legalitas ditandatangani hari ini." Setelah berbicara, Charlie menatap Su Sudao lagi dan berkata, "Dan Anda, seperti yang Anda katakan sebelumnya, kali ini King Ming akan membiarkan Anda kembali. Selain menyampaikan pengakuan di depan orang tua saya dan bersujud, Anda juga harus menyelesaikan semuanya dengan Bibi Du. Prosedur perceraian, saya akan meminta seseorang menyiapkan prosedur yang relevan untuk Anda tanda tangani hari ini." Su Sudao tahu bahwa pernikahan antara dia dan Du Haiking tidak bisa lagi dipulihkan. Selain itu, dengan Charlie memberikan tekanan di sini, tidak mungkin baginya untuk menolak. Jadi, dia mengangguk dengan cemberut dan berkata, "Oke, saya akan tanda tangani." Setelah berbicara, dia bertanya kepada Charlie dengan penuh harap, "Tuan Charlie, Anda mengatakan dari awal bahwa selama Jiu duduk di posisi patriark keluarga Su dalam waktu 3 tahun, biarkan saya kembali. Sekarang Jiu akan segera mewarisi patriark keluarga Su. Haruskah aku kembali?" Charlie mengangguk dan berkata, "Aku memang mengatakan ini di awal. Tidak apa-apa jika kamu ingin kembali. Tetapi untuk menghindari gangguan dengan keputusan Ziu selanjutnya, bahkan jika kamu kembali,
Aku harus mengatur seseorang untuk melakukan pengawasan perumahan dan lokasi harus ditentukan oleh saya. Susudau berkata dengan wajah menangis. Tuan Charlie, Anda, ini agak tidak pantas. Saya katakan dengan jelas sebelumnya, selama Ziu menjadi tuan rumah, biarkan saya bebas. Charlie berkata dengan dingin. Jangan lupa siapa yang berkontribusi pada Sujiu sebagai patriark. Setelah itu dia berkata lagi, karena kamu ingin menipu saya, itu tidak masalah. Charlie memandang Su Chen-feng pada saat ini dan berkata dengan ringan, ketika kakek Su menandatangani dokumen yang relevan kali ini, dia mengubah keseluruhan sistem keluarga Su. Mulai sekarang, Su Jiu bukan kepala keluarga Su, tetapi direktur kelompok keluarga Su seluruhnya. Berarti beraninya Su Chen-feng tidak mematuhi Charlie dan dengan cepat berkata, tidak masalah. Lagi pula dari tingkat hukum, gelar patriark tidak dapat dipertahankan. Yang benar-benar berdiri adalah ketua dan hak suara di depan direksi. Charlie mengangguk memandang Susudau dan berkata, kalau begitu saya minta maaf. Putri Anda adalah ketua grup Su kali ini, bukan patriark keluarga Su. Jadi saya hanya bisa bekerja keras agar Anda kembali ke Surya dan tinggal selama beberapa tahun. Ya, tapi jangan khawatir. Saya akan menyapa Hamid dan membiarkan dia memberi Anda perhatian khusus. Susudau gemetar kaget dan dengan cepat berkata, Tuan Charlie, saya salah. Saya bersedia berada di bawah pengawasan perumahan. Bahkan jika saya menempatkan saya di bawah tahanan rumah, saya akan terima dan saya akan berlaku baik. Tetapi jangan biarkan saya kembali ke Surya. Cukup Tuan. Charlie berharap dia akan lembut dan berkata dengan ringan, karena kamu bersedia menerima, setelah upacara pemujaan leluhur selesai, kamu akan kembali ke Zinling bersamaku. Dan aku akan mengaturmu dengan baik. Ketika Susudau mendengar ini, dia berlutut di tanah, menangis dan memohon, Tuan Charlie, tolong jangan kirim saya ke kandang. Charlie tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dengan santai melirik kepada He Xingxiu yang berdiri bersama Su Rowley. Melihat ekspresi Tuan He yang sangat gugup saat ini, Charlie tahu bahwa dia pasti peduli dengan Susudau. Bagaimanapun, dia bisa mengorbankan lengannya untuk Susudau dan memberinya seorang putri. Dia harus memiliki cinta sejati untuknya di hatinya. Memikirkan hal ini, Charlie menghela nafas pelan dan berkata kepada Susudau, Oke, aku tidak akan mengirimmu ke kandang. Setelah berbicara, dia memandang kepada He Hongseng lagi dan berkata, Tuan He, setelah Susudau pergi ke Zinling, keluarga He akan mengatur seseorang untuk menempatkannya di bawah pengawasan perumahan. He Hongseng tidak menyangka bahwa Charlie menyerahkan Susudau kepada dirinya sendiri dan buru-buru bertanya kepadanya, Tuan Charlie, saya tidak tahu apa persyaratan Anda. Charlie berkata dengan tenang, bagaimanapun dia adalah ayah biologis Su Jiu dan Su Rowley. Karena dia mengakui kesalahannya dengan baik, aku tidak akan dengan sengaja menyiksanya atau mengirimnya ke kandang anjing. Tetapi Susudau mendengar Charlie membicarakan ini, seluruh tubuhnya menarik nafas lega dan air matanya hampir tidak bisa ditahan. Charlie melanjutkan saat ini, tinggalkan saja dia di vilamu, beri dia ruangan di bawah tanah.
Keluargamu akan bertanggung jawab atas pakaian dan makanannya. Tapi aku punya beberapa garis merah yang tidak boleh disentuh." He Hong Seng buru-buru menyerahkan tangannya. "Tuan Ye, terlepas dari instruksi saya harus benar-benar mematuhinya." Charlie berkata, "Pertama, dia tidak boleh meninggalkan villa selama setengah langkah. Kedua, dia tidak boleh memiliki kontak dengan dunia luar kecuali keluarga He, termasuk Su Jiu dan Su Rowley." He Hong Seng segera berkata dengan hormat, "Tolong jangan khawatir Tuan Charlie. Ambil jaminan pribadi diri saya, dan saya tidak akan membiarkan dia meninggalkan villa atau menghubungi dunia luar." Susudau juga benar-benar lega saat ini. Hubungannya dengan keluarga He selalu cukup baik. Tak perlu dikatakan, He Xingyu perselingkuhan romantis dengan He Xingyu saat itu juga merupakan inisiatif He Xingyu. Jadi, Susudau tidak bisa dikatakan sebagai orang jahat. Selain itu, dia adalah ayah dari Su Rowley dan telah merawat keluarga He dengan baik sebelumnya. Jadi hubungannya dengan keluarga He sebenarnya sangat baik. Charlie tidak hanya ingin memberi Susudau sedikit rasa manis ketika dia menyerahkannya kepada keluarga He. Hal utama adalah dia merasa bahwa He Yingxiu memang menyedihkan, dan dia telah membayar banyak untuk Susudau sepanjang hidupnya. Sebagai seorang gadis muda, ia menjadi pengawal pribadi Susudau dan kemudian melumpuhkannya, melahirkan seorang putri untuknya dan membesarkan darah dagingnya sendiri. Upaya semacam ini telah melampaui orang biasa. Oleh karena itu, Charlie tega menciptakan peluang yang baik untuknya. Di masa depan, Susudau hanya bisa diawasi oleh keluarga He, jadi He Yingxiu pasti akan menjaganya. Jika Susudau benar-benar seorang Tao dan setelah menceraikan Du Haiking dan berada di bawah tahanan rumah di Jingling, dia harus memperlakukan He Yingxiu dengan baik. Jika dia mengetahui suatu hari nanti dan memutuskan untuk menikahi He Yingxiu dan menjalani hidup kedua bersamanya, maka dia pasti akan membebaskannya. Tentu saja, Charlie tidak akan mengatakan ini. Jika tidak, Susudau mungkin akan segera menyetujuinya untuk kebebasan. Dalam hal ini dia masih harus membiarkannya perlahan menyadarinya. Kapan dia akan sepenuhnya mengerti, kapan dia akan bebas.